Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lydia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara perusahaan melakukan strategi pendanaan ketika mereka ingin grow up namun mereka tidak memiliki banyak modal. Teman-teman, tentunya penting bagi CEO untuk menambah aset perusahaan. Bagaimana caranya? Yaitu ada dua cara, tambahlah modal ataupun tambahlah hutang. Namun, CEO perlu menganalisa rasio financial leverage-nya seperti debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio. Contohnya, kalau debt to asset ratio-nya di atas 70%, artinya komponen hutang terhadap modalnya itu 70%. Jadi, tidak disarankan untuk menambah hutang, melainkan harus menambahkan modal. Namun, bagaimana jika perusahaan tidak cukup modalnya? Nah, cara perusahaan untuk menambah modalnya salah satunya yaitu melakukan IPO atau menerbitkan saham baru, bukan saham existing ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan pelajari bagaimana cara perusahaan melakukan IPO. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat prospektus salah satu perusahaan yang melakukan IPO, yaitu PT Aman Mineral International Tbk. Pertama-tama kita masuk ke webnya eIPO dan lihat salah satu perusahaan dengan status book building, yaitu PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN. Ini ya teman-teman. Pada prospektus PT Aman ini, pada saat book building terlihat jadwal sementaranya, yaitu masa penawaran awal 31 Mei sampai 16 Juni 2023. Artinya bahwa dia tanggal book buildingnya itu dari tanggal 31 Mei hingga tanggal 16 Juni 2023. Perkiraan tanggal efektif tanggal 26 Juni 2023. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham tanggal 28 Juni sampai 3 Juli 2023, yang artinya emiten diberikan kesempatan oleh OJK untuk melakukan penawaran umum. Bedanya dengan book building, ketika penawaran umum itu harganya sudah pasti, sedangkan book building itu masih range harganya atau belum pasti. PT Aman ini merupakan salah satu perusahaan yang mengajukan untuk ikut program hilirisasi di Nusa Tenggara Barat, yaitu artinya PT Aman ini akan membangun smelter dan membutuhkan listrik untuk menggerakkan smelter tadi. Selain itu, membutuhkan juga kilang atau tangki, kemudian storage dan lain-lain sebagainya. Sehingga PT Aman ini merencanakan dan untuk melakukan foreign direct investment di Indonesia. Adapun range harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu berkisar di nilai Rp1.650 sampai dengan Rp1.775. Inilah yang disebut dengan book building dalam pembentukan harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu sebesar 10%, yaitu 7,2 miliar lembar saham. Sebelum lebih jauh, ayo kita belajar sedikit tentang materi IPO. Terkait IPO, kita dapat membaca dalam panduan IPO ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mendownload, saya sertakan linknya pada caption di bawah ya. Pada tahap awal, perusahaan memerlukan pembentukan tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan untuk melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS, dan juga merubah anggaran dasar perusahaan serta menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada BEI dan OJK. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di BEI, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah itu, BEI akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan mengundang perusahaan serta underwriter dan juga profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukannya. Selanjutnya, bersamaan dengan menyampaikan dokumen permohonan pencatatan saham ke bursa, perusahaan juga menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumennya ke OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham. Dokumen pendukung yang diperlukan yaitu antara lain prospektus. Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal atau book building. Masa penawaran umum saham kepada publik yaitu dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham
secara elektronik melalui KSEI atau tidak dalam bentuk sertifikat. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini yang akan dikenal investor untuk dalam melakukan transaksi saham perusahaan di BEI. Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa terdaftar di BEI. Sekarang kita lihat apa saja sih persyaratan IPO. Persyaratan menjadi perusahaan tercatat di BEI. Pada tabel ini kita disebutkan kriteria persyaratan untuk menjadi perusahaan tercatat di BEI. Kemudian juga di sini ada kelompok sahamnya, yaitu papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi. Kemudian juga di sini juga diperlihatkan mengenai EBUS atau EBUS yang merupakan efek bersifat utang dan suku. Untuk kriteria yang pertama yaitu bentuk badan hukum. Pada papan utama pengembangan akselerasi syaratnya yaitu dalam bentuk PT. Kemudian untuk syarat good corporate governance, di sini syarat perusahaan yang tercatat di BEI harus memiliki komisaris independen, di mana pada papan utama dan papan berkembang komisaris independen yang minimal 30% dari jumlah komisaris. Kemudian pada papan akselerasi 6 sampai 12 bulan masa transisi. Kemudian selain itu ada juga komite audit dan unit internal audit. Kemudian ada juga sekretaris perusahaan. Selanjutnya syarat akuntansi dan keuangan. Masa operasional sudah harus dibukukan pendapatannya sekurang-kurangnya 36 bulan untuk papan utama, sementara untuk papan pengembangan yaitu 12 bulan, dan papan akselerasi telah beroperasi komersil membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Kemudian terdapat audit laporan keuangan, di mana di papan utama yaitu minimal 2 tahun dengan 2 tahun ini wajar tanpa modifikasi. Sedangkan untuk papan pengembangan yaitu minimal 2 bulan 1 tahun opini PTM. Kemudian papan akselerasi yaitu minimal 12 bulan atau sejak terjadi atau opini PTM. Kemudian terdapat persyaratan keuangan, di mana pada papan utama yaitu laba sebelum pajak 1 tahun terakhir dan net tangible asset lebih dari 250 miliar. Kemudian pada papan pengembangan net tangible asset lebih dari 50 miliar. Sementara papan akselerasi tidak ada atau tidak mengikuti PB lokal dan juga aset kurang dari 250 miliar. Kemudian untuk papan utama kumulatif laba sebelum pajak 2 tahun terakhir yang besar lebih dari 100 miliar dan kapasitas pasar lebih dari 1 triliun. Begitupun juga dengan papan pengembangan kumulatif laba sebelum pajak 2 tahun terakhir lebih dari 10 miliar dan kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar. Kemudian pada papan utama pendapatan lebih besar dan lebih dari 800 miliar dan kapitalisasi pasar lebih dari 8 triliun. Sementara pada papan pengembangan yaitu pendapatan lebih dari 40 miliar dan kapitalisasi pasar lebih dari 40 miliar. Kemudian pada papan utama total aset lebih dari 2 triliun dan kapitalisasi pasar lebih dari 4 triliun. Sementara pada papan pengembangan total aset lebih dari 250 miliar dan kapitalisasi pasar lebih dari 50 miliar. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi pada papan utama 2 tahun lebih dari 200 miliar dan kapitalisasi pasar lebih dari 4 triliun. Pada papan pengembangan arus kas dari aktivitas operasi 2 tahun lebih dari 20 miliar dan kapitalisasi pasar lebih dari 400 miliar. Jumlah saham yang ditawarkan ke publik pada papan utama yaitu minimal 300 juta
Dalam hal ini, dengan persyaratan menjadi perusahaan tercatat di BI, PT Aman Mineral Internasional telah memenuhi persyaratan menjadi saham papan utama. Dengan bentuk badan hukum PT, kemudian memiliki komisaris independen, komite audit dan unit internal audit, sekretaris perusahaan, masa operasional lebih dari 36 bulan, begitupun dengan pemegang saham lebih dari 1000%, dan juga harga perdana saham lebih dari Rp100. Nah, sekarang kita telah juga yuk apa saja penggunaan dana yang dilakukan oleh PT Aman. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan dilakukan oleh perseroan untuk yang pertama, sekitar 1,7 triliun atau sekitar 117.200 USD akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Amin melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh Amin untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter di Amin yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Sekitar 3 triliun rupiah atau 200.000 USD akan digunakan untuk perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT. Ketiga, sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di AMNT. Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari oleh perseroan dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi kepemilikan saham. Pemegang saham perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham apabila perseroan menerbitkan saham tambahan atau efek bersifat ekuitas di kemudian hari. Pada tabel ini dijelaskan susunan struktur permodalan dan struktur pemegang saham perseroan sebelum dan setelah penawaran umum perdana saham secara pro forma. Sebelum penawaran umum penawaran saham, modal dasarnya sebesar 113.360 juta lembar saham dengan nilai nominal 14.170 miliar rupiah. Dengan modal ditempatkan dan setor penuh yaitu oleh 1. PT Sumber Gemilang Persada, 2. PT Medco Energi Internasional Tbk, 3. PT AP Investment, 4. PT Alpa Investasi Mandiri, 5. PT Pesona Sukses Cemerlang, 6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara, 7. PT Medco Service Indonesia, dan ke-8 masyarakat. Kita lihat pada sebelum penawaran umum perdana saham. Yang pertama, PT Sumber Gemilang Persada memiliki jumlah lembar saham yaitu 23.191.394 lembar saham dengan nilai nominal 2.923.924.250 rupiah dengan persentase kepemilikan saham 35,54. Kemudian PT Medco Energi Internasional Tbk dengan kepemilikan jumlah lembar saham yaitu 15.167.510.552 dengan nilai nominal 1.899.938.819.000 rupiah dengan persentase kepemilikan saham 23,13%. Dan seterusnya. Setelah dilakukannya penawaran umum perdana saham di mana saham ditawarkan kepada masyarakat yaitu sebesar 7.287.520.000 dengan nominal saham 910.940.000 rupiah dengan persentase kepemilikan 10%
oleh masyarakat. Sehingga persentase kepemilikan saham PT Sumber Gemilang Persada, PT Medco Energi Internasional, dan sebagainya akan terdilusi. Contohnya, PT Sumber Gemilang Persada sebelum penawaran umum perdana saham yaitu sebesar 35,58% terdilusi menjadi setelah penawaran umum perdana saham menjadi 32,02%. Kemudian PT Medco Energi Internasional dengan persentase kepemilikan saham sebelum penawaran umum perdana saham sebesar 23,13% menjadi 20,81% setelah penawaran umum perdana saham dan yang lainnya. Oke teman-teman, sekian video terkait pembelajaran strategi pendanaan perusahaan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.